teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menginputkan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, kita langsung saja masuk ke video. Karena banyaknya pertanyaan seputar minus, akhirnya muncul pertanyaan yang paling ekstrim. Apakah itu, teman-teman? Ya, kalau kita investasinya minus, mungkin nggak suatu saat hasil dana yang kita investasikan itu minus? Contohnya nih, saya masukin dana 100.000, saya investasi. Kemudian, rupanya nilai investasi saya jadi minus 10.000. Lah, kalau saya jual, saya harus bayar lagi dong 10.000. Apakah bisa seperti itu, Wow, pertanyaannya sangat ekstrim. Jadi, saya pun melakukan riset, saya bertapa, dan akhirnya saya menemukan suatu pencerahan. Ya, dan ternyata hasilnya adalah, karena saya nggak bisa sembarang ngomong seperti biasa, saya akan memunculkan datanya di sini. Jadi ini investasi saya, wow, masih hijau plus 4%, 1,4, seger banget ya. Untuk menjawab pertanyaan yang super ekstrim tersebut, kita juga memerlukan data yang ekstrim. Wah, enggak juga dong, nggak usah takut, nggak usah cemas. Kita lihat ya, kita sama-sama lihat, kita sama-sama pahami. Karena kalau kita, istilahnya kalau saya ngomong ngecuap, tiba-tiba ibaratnya, wah, tanpa data yang mendukung itu kayaknya hoax kan. Jadi saya menggunakan historical data yang sudah ada untuk melihat apakah benar dana yang kita investasikan bisa minus. Apakah benar? Atau apakah bisa terjadi bisa minus ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, reksadana yang pergerakannya paling fluktuatif apa, teman-teman? Ya, saya dengar reksadana saham. Benar sekali, cerdas, semuanya sudah pandai. Kita masuk ke reksadana saham dan seperti biasa saya akan menggunakan filter. Kali ini kita akan return selama, yang paling lama itu 5 tahun ya, 5 tahun terapkan. Tetapi karena kita ingin menguji sampel pula, ingin menjawab pertanyaan apakah investasi yang kita lakukan bisa minus, malahan kita nombok, kita akan menggunakan investasi dengan return terendah selama 5 tahun. Ya, di sini nomor paling rendahnya itu adalah Afris Ada Saham. Afris Ada Saham. Ini bukan rekomendasi ataupun bukan, istilahnya tidak ada maksud apapun, tapi ini hanya sebagai untuk menjawab pertanyaan ekstrim dari teman-teman. Kita langsung contohkan saja, karena ini ada berada di posisi nomor 1, kita masuk ke Afris Ada Saham Blue Sapphire. Ini posisi 1 tahun ya, kita lihat di 5 tahun. Reksadana ini belum 5 tahun ya, berarti ini posisi istilahnya dia merupakan return yang paling rendah ya. Kita coba kembali sebentar ya, kita lihat apakah benar ya, filter return 5 tahun terapkan, kita sorting yang paling rendah. Afris Ada Saham. Berarti benar ya ini ya. 5 tahun reksadana ini belum mencapai 5 tahun. Kita mundurin dikit ya, nggak apa-apa ya. 3 tahun. Ada datanya 3 tahun. Dari sini kita lihat ya. Apabila kita akan memberikan cash yang paling apes, paling siap, kita membeli reksadana di posisi tanggal sini 1172.45. Kita bulatkan naik kan, biar lebih apes lagi, 1173. Kita investasi waktu itu sebesar 100.000. Mohon maaf, matematika saya kurang bagus, jadi saya akan menunjukkan kalkulatornya di sini. Kalkulatornya udah ya, kalkulatornya di sini ya. Jadi tadi kita 100.000 ya, 100.000 kita bagi dengan unitnya 1173 ya tadi ya, 1173. Maka kita akan mendapatkan 85 unit reksadana tersebut. Dicatat ya. 1173 kita invest 100.000, kita mendapatkan 85 unit. Back to Bibit 1173 ya. Dan apabila kita lihat penurunan dia paling dalam, mohon maaf, HP-nya masih agak kecil jadi susah, ini posisinya di, dapat 620.22 ya. Jadi apabila 85 dikali 620, hasilnya adalah 52.855.95 atau 52.856. Sehingga dapat kita simpulkan
Apabila kita sangat apes melakukan investasi 100.000 dan NAV waktu itu adalah harga tertinggi, dan apesnya lagi dia merosot terus sehingga menjadi tadi berapa? 620 ya, yang paling rendah itu dana kita masih 52.855 dari 100.000. Kita kurang 100.000 ya, kita bagi sama dengan kita bagi 100.000 kali 100%. Ya, kerugian kita mencapai kurang lebih 53% dari investasi kita. Dengan ini dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan historis data dari reksadana yang tadi kita filter bersama merupakan istilahnya keuntungan paling rendah selama 5 tahun terakhir, investasi kita pun tidak akan minus. Malahan apabila kita tetap tahan hold, dia akan kembali naik ya posisinya, benar kan? Walaupun belum kembali ke 100.000 awal kita, tapi dia posisinya sudah mulai naik kembali, sudah mulai membaik. Ya, jadi pertanyaan ini sedikit menjawab bahwa investasi yang kita lakukan tidak mungkin sampai boncos. Wah, bahasa apa itu? Bahasa Planet Namek. Investasi yang kita lakukan tidak mungkin sampai minus ya, berdasarkan historis datanya. Kemudian satu hal yang tadi saya lihat ini secara tidak sengaja, kita lihat ya, kita filter lagi, kepijit tadi, kita filter ya, 5 tahun belakang. Kita terapkan selama 5 tahun belakang ini dengan return yang terendah, kita lihat tidak ada yang minus sampai sangat dalam ya. Ini ada yang minus 4%, 3%, 3%, 8%, 3%, ini berapa? Oh, 12%. Kok enggak jadi paling atas ya? Jadi mana ada tengah-tengah ya? 4%, 0,0 dan mulai plus 2%. Jadi dapat disimpulkan dari banyak reksadana yang ada di bibit terutama, itu minus terdalam selama 5 tahun itu adalah 12% ini ya. Kenapa dia nggak paling atas ya, tapi dia malah paling bawah ya? Ya, 5 tahun dia minus 12%. Jadi kalau hanya minus 12%, nggak mungkin sampai total dana yang kita investkan minus. Kita nggak bisa, istilahnya kalau kita mau ini kita harus bayar, kan lucu namanya kan, investasi kok jadi kita yang bayar lombok gitu. Dan kemudian saya juga sudah melakukan riset kalau reksadana saham itu tidak mungkin atau tidak boleh manajer investasi 100% dana kita melakukan investasi pada salah satu saham saja di bursa efek. Jadi contoh, dia hanya melakukan investasi 100% ke saham A, itu nggak boleh ya. Kenapa? Dia harus membaginya ke beberapa holdings atau beberapa perusahaan, sehingga kita dapat melihat di prospektus perusahaan atau di fund fact-nya kita dapat melihat ada beberapa top holdings ya. Dia mengatakan top holdings yaitu beberapa saham yang istilahnya diinvest yang lebih besar dibanding saham-saham lainnya. Dan saham harganya paling rendah itu adalah 50. Bisa nggak kita istilahnya nilai NAV itu, kan tadi kan pertanyaan minus, sekarang jadi apakah dia bisa menjadi 0? 0 berarti kita tidak dapat mendapatkan keuntungan lagi. Benar seperti itu kan? Yaps. Artinya 100.000 yang kita invest jadi sisa 0. Nah, di sini setelah saya melakukan riset dan penelitian, apabila itu terjadi, itu merupakan kondisi yang super gawat darurat dan mungkin itu adalah kiamat. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena berdasarkan saya lihat dari beberapa reksadana itu jatuh paling dalam ketika masa pandemi corona itu kan per Maret 2020, Maret April, itu reksadana memang jatuh paling dalam, tapi tidak ada reksadana yang NAV-nya jatuh di harga menjadi 0. Teman-teman boleh cek sendiri ya di aplikasi Bibit, jangan tanya saya di aplikasi lain karena saya yang ngeceknya di aplikasi Bibit. Tidak ada yang jatuh ke 0, artinya tidak ada investasi, istilahnya kita invest 100.000 hasilnya 0 ya, tidak ada. Jadi hal ini harusnya sudah meyakinkan kita. Tidak ada istilahnya investasi kita 100.000 menjadi minus, kita mau cairkan malahan kita harus bayar, itu nggak ada. Nah, istilahnya setelah kita pelajari bersama ya. Kemudian separah-parahnya waktu pandemi COVID Corona di 2020 Maret April, semua reksadana di aplikasi Bibit tidak ada yang NAV-nya 0. Tidak ada yang NAV-nya 0.
Dan bagusnya kabar baiknya NAV rata-rata sudah naik dan hampir mendekati NAV-nya di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada beberapa reksadana yang sudah melebihi NAV di tahun-tahun sebelumnya. Makin bagus malahan. Ya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jadi jangan kaget, jangan takut, dan jangan cemas. Berdasarkan hasil kita sharing bersama, ingat poin pertama, tidak ada investasi istilahnya kita invest jadi minus. Poin kedua, tidak hanya minus, nol pun tidak pernah terjadi berdasarkan kasus terakhir yaitu COVID-19. Dari dua case atau dua hasil yang kita pelajari bersama ini dapat kita simpulkan secara nggak terlalu besar, kita simpulkan secara sederhana bahwasannya investasi reksadana sampai saat ini atau 5 tahun ke belakang belum ada yang minus dan belum ada yang sampai nol. Oke, jadi tenang saja, tetap rutin melakukan investasi karena berdasarkan data yang terpampang kita lihat sendiri kan, beberapa reksadana NAV-nya sudah melebihi atau sudah melampaui NAV di tahun-tahun sebelumnya. Artinya dia menciptakan rekor tertinggi terbaru. Ya, seperti itu. Oke, saya harap menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai apakah investasi di reksadana yang kita lakukan bisa minus 100.000 jadi minus 10.000. Iya, jawabannya sudah tahu. Dan sekian dari video kali ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa menginputkan kode referral Cashback bagi kalian yang baru pertama kali menginstal aplikasi Bibit. Dan saya mohon maaf karena belakangan ini entah kenapa di video-video yang saya upload komennya bisa tertutup mendadak, otomatis tertutup. Dan saya baru sadari beberapa jam atau beberapa menit kemudian setelah saya upload video. Dan ini otomatis tertutup. Setelah saya telusuri, rupanya hal ini terjadi karena banyaknya teman-teman yang istilahnya nge-komen kode referral. Baru saya upload video langsung ada yang komen, gunakan kode referral ini, gunakan kode referral ini, gunakan kode referral ini, sehingga diblok oleh YouTube, dikiranya spam. Jadi harapan saya teman-teman yang ingin bertanya, jangan takut, tunggu beberapa saat, coba di komen lagi, coba ke WC dulu, boker dulu sebentar, balik lagi, baru nge-komen lagi. Mungkin sudah bisa. Dan apabila masih belum bisa, saya akan ada meninggalkan Instagram saya di bawah di deskripsi. Silahkan DM saja. Bagi pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab sebisanya. Apabila pertanyaannya terlalu sulit dan tidak mampu, maka saya pingsan saja. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Nantikan video-video saya berikutnya. Jajangnya. Dadah.